Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Alfahri, NPM G1F020040, Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen dan organisasi yang berbentuk studi kasus. Dan kali ini saya mengambil contoh yaitu dari bagian hukum Seddakap Bengkulu Utara. Di sini terlihat foto Insinyur Mian sebagai Bupati Bengkulu Utara dan Ari Septia Adinata SE sebagai Wakil Bupati Bengkulu Utara. Mereka berdua itu sebagai pemimpin atau kepala daerah dari Bengkulu Utara. Dan di sini saya perlihatkan yaitu struktur dari Seddakap Bengkulu Utara, dan yang saya ambil dalam tugas ini yaitu bagian hukum dari Seddakap Bengkulu Utara. Adapun visi dan misi bagian hukum Seddakap Bengkulu Utara yaitu visi 1. Terwujudnya pemerintahan yang adil untuk kesejahteraan rakyat. Misi 1. Membangun pemerintahan yang adil dan berwibawa. 2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas. 3. Membangun pelayanan masyarakat. 4. Membangun ekonomi kerakyatan. 5. Membangun sumber daya manusia. Ini adalah struktur dari bagian hukum Seddakap Bengkulu Utara yang telah diatur dalam Perda nomor 14 tahun 2016 tentang perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Bagian Hukum Seddakap Bengkulu Utara mempunyai job deskripsi. 1. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi. Adapun job spesifikasi dari Kepala Bagian Hukum Seddakap Bengkulu Utara yaitu 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi. 2. Penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi. 3. Penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi. 4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. Kepala Bagian Hukum mempunyai kompensasi yaitu kompensasi langsung berdasarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 26 tahun 2007 mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp1.260.000 sebagai tambahan dari gaji pokok. Kompensasi tidak langsung. 1. BPJS. 2. Mendapat gaji pensiunan. Yang kedua, Kasubag Bantuan Hukum dan Perikatan. Kasubag Bantuan Hukum dan Perikatan mempunyai job deskripsi yaitu Kepala Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang bantuan hukum. Adapun job spesifikasi dari Kasubag Bantuan Hukum dan Perikatan yaitu 1. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintahan daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 3. Melaksanakan koordinasi
dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum. 4. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia atau disebut HAM. 5. Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum. 6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Dan yang terakhir di sini kompensasi kasubag bantuan hukum dan perikatan. Kompensasi langsung berdasarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 26 tahun 2007 mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp560.000 sebagai tambahan dari gaji pokok PNS. Kompensasi tidak langsung. 1. BPJS. 2. Mendapat gaji pensiunan. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.